Bank Indonesia meminta supaya bank ini menahan, jadi jangan langsung mengerek bunga kredit. Kalau Ibu Oke. lihat apakah ini akan efektif? Nah, ini sangat tergantung bank masing-masing ya. Kalau bank itu memang mampu untuk mendapatkan dana pihak ketiga dengan harga murah, artinya bunga murah, pastinya mereka tidak akan menaikkan suku bunga. Tapi kita tahu masyarakat Indonesia begitu ada suku bunga kenaikan, tentu mereka mencari mana bank yang memberikan suku bunga yang lebih tinggi. Sehingga likuiditas itu sangat tergantung pada bank masing-masing. Jadi tidak bisa dilihat secara keseluruhan dari industri itu, tapi per bank masing-masing gitu. Nah, kalau saya lihat bank memang sudah mulai menaikkan suku bunga. Karena begitu mereka tidak menaikkan suku bunga, maka dana pihak ketiganya turun. Dan itu akan berpengaruh terhadap LDR mereka, berpengaruh terhadap NSFR mereka. Karena itu kan juga menjadi kinerja bagian dari yang harus diukur oleh OJK gitu. Sehingga menurut saya tidak bisa kalau Pak Peri mengatakan seperti itu, mungkin ada bank yang bisa bertahan, ada bank yang sudah harus menaikkan suku bunga. Jadi sangat berbeda ya. Nah, memang kita harus hati-hati. Persoalan kita ini kan memang persoalan yang dua hal yang berbeda gitu ya. Satu, sebenarnya persoalan inflasi ini kan kita lebih pada supply shock sebenarnya ya. Tetapi memang di satu sisi karena suku bunga terjadi kenaikan di the Fed, maka otomatis capital outflow, dan tercatat di bulan September di Indonesia ini sekarang kepemilikan asing tinggal 14,92 dibandingkan tahun 2020 masih 25%. Nah, berarti capital outflow telah banyak terjadi, dan pengaruh terhadap rupiah otomatis juga akan mempengaruhi dunia usaha gitu. Jadi memang saya lihat dilema sekali buat Gubernur Indonesia antara ingin ekonomi tumbuh dengan pertumbuhan kredit, tapi di sisi yang lain harus menjaga rupiah gitu. Jadi kan pilihannya menjaga rupiah dulu atau suku bunga dulu gitu. Nah, kalau kita lihat kemungkinan dengan rupiah yang sudah 15.000, hampir 15.600, saya rasa memang pilihannya salah satunya adalah menaikkan suku bunga. Baik, tapi kalaupun dinaikkan suku bunga acuan ya, Bu Afi, apakah ini juga efektif juga untuk bisa menghadirkan capital inflow hingga Ya, akhir tahun ini? belum tentu juga. Karena kalau kita melihat begitu menaikkan suku bunga, kalau suku bunga itu tidak menarik gitu ya, tetap investor akan memilih mana suku bunga yang menarik dan tingkat keamanan dari dana investor tersebut gitu. Jadi saya melihatnya masih akan ada PR buat Gubernur Bank Indonesia dalam nilai tukar. Nah, oleh karena itu mungkin harus mencari jalan lain, tidak sekedar menaikkan suku bunga, tapi bagaimana memberikan misalnya insentif untuk orang Indonesia untuk menempatkan uangnya di Indonesia misalnya. Nah, mungkin cara-cara lain yang harus dilakukan dan bekerja sama dengan fiskal. Karena kalau nanti Bank Indonesia bekerja sendiri tapi fiskalnya enggak, nanti kena di fiskalnya gitu. Nah, ini biasanya perlu koordinasi yang baik, di mana kalau kita ingin mendatangkan dolar ke dalam dari orang Indonesia itu sendiri. Karena dengan menaikkan suku bunga ini memang belum tentu otomatis investor akan masuk ke dalam, dan itu akan membuat rupiah kita stabil lagi gitu. Itu Baik, sih. kita akan coba tanyakan ke Pak Fikri. Pak Fikri, kalau tadi Bu Afi sampaikan ini cukup dilematis untuk Gubernur Bank Indonesia. Tanggapan Anda seperti apa? Ya, lebih kurang saya setuju dengan Bu Afi, tapi mungkin yang perlu dilihat lagi adalah tekanannya juga bukan hanya dari dalam negeri, tapi juga dari luar negeri ya. Khususnya dari respon di global market. Saya pikir mungkin ini yang mau sebaik apapun yang kita lakukan, kalau respon yang terjadi secara global, ya Indonesia mau nggak mau akan terkena impact. Tapi hal positifnya adalah pada saat USD indeksnya pada saat sekarang naik sekitar 18%, depresiasi rupiah year to date itu hanya sekitar 8,4%. Artinya saya masih bisa bilang bahwa Indonesia relatif lebih kuat atau persisten pada tahun ini dibanding tahun-tahun lalu atau mungkin emerging market yang lain. Bahkan untuk UK dan Euro penurunannya sudah sangat tajam, 25%. Iya, di satu sisi memang risiko global apapun yang terjadi ini akan dilihat sebagai hal yang harus kita manage di dalam negeri, dan respon kebijakan ya seperti yang kata Bu Afi tadi juga saya pikir mungkin tidak hanya dilakukan oleh para pemegang kebijakan moneter, tapi juga dari sisi fiskal dan juga dari sisi pelaku usaha di dalam negeri. Saya pikir tidak ada salahnya untuk kita kembali mengajak para pelaku usaha, khususnya ekspor dan impor, untuk mulai melakukan diversifikasi mata uang mereka, ataupun mungkin melakukan ya ada devisa hasil ekspor, atau mungkin ada hedging untuk barang-barang impor. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Baik, Pak Fikri, kalau memang di siang ini nanti Bank Indonesia memutuskan untuk kembali menaikkan suku bunga acuannya, Anda lihat seefektif apa ini akan bisa menstabilkan kurs rupiah kita? Yang paling penting pada saat ini adalah sentimen. Normalkan sentimen kalau rupiah itu lebih stabil dibanding yang lain.
kita punya fundamental yang akan saya pikir cukup baik pada saat sekarang. Kita nggak melihat lagi ada twin deficit di Indonesia, tidak ada fiskal deficit, bahkan surplus pada saat ini, atau current account deficit, atau sekarang kita current account surplus bahkan. Tapi PR-nya adalah financial account kita yang terus negatif. Kayak di SBN tadi, kepemilikan asing hanya 14% sekarang, atau outflow-nya 170 triliun. Saya pikir ini harus di-minimize. Apa yang harus kita lakukan? Ya, kita harus menarik, apakah pertama, pilihannya adalah menarik dana asing kembali ke Indonesia, atau kedua, kita harus melakukan intervensi terhadap SBN kita. Dan hal lain yang juga bisa kita lakukan adalah mendorong minat masyarakat untuk masuk ke pasar keuangan kita secara lebih masif. Tiga hal tersebut yang mungkin perlahan-lahan harus kita lakukan, tapi ya tidak dalam waktu dekat mungkin. Tapi ya di sisi lain ada diversifikasi juga yang dilakukan oleh pihak fiskal dengan mendorong kepemilikan dari sisi retail yang lebih banyak pada saat ini, atau penerbitannya lebih banyak ke apakah itu SBN retail dan seterusnya. Dan saya pikir mungkin itu hal positif juga. Dan mungkin hal lain yang juga bisa dilakukan adalah kalau kita berkaca pada 2020-2021, pada saat rupiahnya mengalami tekanan, ada penerbitan dari global bond di Indonesia. Dan saya pikir itu juga bisa jadi salah satu capital inflow bagi Indonesia.